Lalu apa contohnya bahwa ini sesuatu yang tidak benar dalam jumlah kabinet? Saya mau kasih sejarah. Presiden dalam sistem presidensial pertama adalah George Washington di Amerika. Berapa jumlah kabinetnya? 4 orang. Secretary of the State, kalau mau pakai istilah bahasa Indonesia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan, Menteri Perang, dan keempat, Jaksa Agung. 4 isi kabinet. Oh, sekarang sudah global. 250 tahun setelah George Washington, Joe Biden, jumlah menterinya 15. Kurang apa yang tidak diurus oleh menteri-menteri dalam sistem presidensial Amerika? Selain mengurus 350 juta warganya, dia juga mengurus 9 juta kilometer persegi wilayah Amerika dan juga mengurus urusan negara orang lain. Kurang banyak apa bebannya? Menterinya cuma 15. Kabinetnya 23. Setelah 250 tahun. Indonesia dalam berbagai konflik di awal kemerdekaan buat kabinet gila-gilaan. Angkanya banyak. Lalu ketika di era Presiden SBY diusulkan presiden terpilih tidak boleh ditawan kepentingan oleh partai-partai, maka lahirlah Undang-Undang 38 tahun 2009 yang membatasi jumlah menteri. Agar kita tidak bagi hasil soal kekuasaan berlebihan. 34 angkanya. Dinikmati oleh Presiden Joko Widodo. Saya ingin mengulang bahwa hasil penelitian Pusat Studi Konstitusi menyebutkan kebutuhan Indonesia terhadap jumlah menteri hanya 21 orang. Itu pun sudah kami paksakan. Mestinya bisa lebih kurang dari itu. Kenapa? Kalau banyak menteri akan banyak kesemerawutan. Penjelasannya sederhana. Satu, dengan jumlah yang terbatas akan lebih hemat anggaran. Kita tidak beli mobil Mercy S-Class banyak-banyak. Tidak melantik staf lebih banyak. Dan kekhawatiran Mas Hensat macet di pagi hari di rapat pleno kabinet tidak akan terjadi. Bang Kodari harus tahu dalam konsep presidensial hanya satu orang yang boleh punya full rider. Namanya presiden. Di Indonesia, menteri-menteri, wakil menteri, orang yang berhubungan dengan menteri, tetangga menteri, orang kaya baru, semuanya pakai full rider. Bayangkan ketika rapat kabinet itu semua keluar. Macet. Tapi karena Bang Kodari sudah masuk level elit ya, calon potensial jubir, ya tentu tidak akan macet karena pakai full rider juga mungkin ya. Jadi bagi saya ada pertimbangan yang sangat bisa menjelaskan kenapa kita harus sederhana dalam jumlah. Saya mau pakai penjelasan dan ini bukan suuzon, kira-kira dan segala macamnya. Saya mau menjelaskan begini. Ada 108, 107 saya hitung di awal kemarin. Para elit baru yang bernama kabinet. Kalau semua menteri diberikan Mercy S-Class, Mas Adi, yang harganya dalam penghitungan saya 2,9 miliar, dan dijelaskan oleh Bang Karni, sebenarnya itu harga bisa jadi 3 miliar. Tapi saya belum pernah beli. 2,9 dikali 107 orang, 108 sebenarnya, kita akan mengeluarkan uang 310 miliar untuk mobil para menteri. Sementara kita bercita-cita mau memberantas kemiskinan dengan makanan bergizi gratis. Ternyata yang dapat mobil gratis para anggota kabinet. Harganya gila-gilaan. Saya mau kasih tahu, untuk perombakan nomenklatur
Pak Datuk Karni Ilyas dan teman-teman yang nonton ILC, boleh silakan cek. Karena saya orang yang berada di dalam sistem kementerian yang nomenklaturnya sering diubah. Perubahan nomenklatur itu akan berdampak kepada suplai dana baru. Satu nomenklatur kop surat yang berganti akan membebani negara miliaran. Hebatnya kabinet baru kita merombak hampir seluruh nomenklatur yang ada. Kalaulah saja beban pergantian nomenklatur surat, kop surat ya, dari pusat hingga daerah itu, masing-masing 1 miliar, maka akan dibutuhkan 49 miliar untuk urusan kop surat. Dan kita masih bicara soal bagaimana memanfaatkan anggaran bagi warga negara miskin agar dapat makan siang gratis. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini ya. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, sudah lama kita tidak upload video ya, sudah kurang lebih 4 hari. Ya, kita mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Prabowo Subianto dan juga kepada Mas Gibran, ya, Gibran Raka Buming Raka selaku Presiden dan Wakil Presiden periode 2024 sampai 2029. Ya, telah mengucapkan sumpah juga pada 20 Oktober kemarin dan telah resmi dilantik ya. Dan mungkin kita semua menyaksikannya melalui media televisi mungkin ya, atau di media sosial yang ada pada saat ini. Ya, tentu tadi sempat Bung Ferry Amsari menyampaikan mengenai kabinet-kabinet ya, mengenai menteri-menteri dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga sudah mendengarkan dan memahami bagaimana seperti yang disampaikan oleh Bung Ferry. Nah, tetapi memang ada hal-hal yang mungkin menarik sekali untuk kita bahas pada kesempatan video kita kali ini. Yaitu sempat ada juga semacam penambahan menteri atau apalah itu ya. Kalau tadi memacu pada seperti Amerika misalnya ya, menterinya hanya 15 orang, dan kemudian kalau dikaitkan atau dibandingkan dengan Indonesia, memang di Indonesia lebih banyak seperti itu ya. Nah, tetapi di sini ada sedikit penyampaian dari teman-teman kita netizen. Tentu ini penyampaian dari masyarakat Indonesia pada umumnya. Saya bacakan dari Muhammad Nasuka. Indonesia negara besar. Maaf, untuk mengatasi jumlah penduduk Indonesia dibutuhkan pemimpin yang banyak buat kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang banyak gitu ya. Kalau pemimpin yang banyak ini sebenarnya nggak perlu-perlu banget ya. Kalau bisa satu pemimpin semua sejahtera, mengapa tidak seperti itu. Tetapi kita tahulah ya kondisi Indonesia saat ini ya, penduduk-penduduknya seperti apa gitu ya. Masih bisa kita bilang lah susah juga untuk disejahterakan gitu ya. Jadi hal-hal yang mengenai hal tersebut ya, mengenai kesejahteraan, saya rasa Indonesia belum sepenuhnya sejahtera ya, belum sepenuhnya sejahtera seperti itu. Sejahtera dikatakan tidak ada kemiskinan, tidak ada mungkin pengangguran, kelaparan, dan lain-lain, itu bisa kita masukkan dalam kategori sejahtera. Kalau memang masih itu ada di Indonesia, artinya masyarakat Indonesia seluruhnya ya tidak semua dalam fase sejahtera. Itu kalau tanggapan saya ya mengenai sejahtera ya. Kalau salah silakan dikoreksi saja. Dari Jack, oh ini dibalas ya. Lu nggak dengerin Bang Ferry bilang di awal Amerika menterinya cuma 15 orang. Amerika itu lebih besar dari Indonesia. Warga 16 warga plus 62 lucu-lucu banget. Astaga gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi gitu ya. Tidak perlu sebenarnya pemimpin atau pemimpin-pemimpin gitu istilahnya gitu ya,
dari presiden, dari yang tertinggi serta jajarannya sampai ke bawah-bawah, sampai ke desa-desa dan lain sebagainya, sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget sebanyak itu. Ya, contohnya misalkan di kementerian, kabinet, atau apalah itu ya. Seperti misalkan di DPR ada komisi ini, komisi satu, komisi 2, komisi 3, dan seterusnya. Sebenarnya itu yang gaji negara juga gitu ya. Tapi mungkin itu sudah dipikirkan matang-matang, mungkin sudah dibentuk undang-undangnya, dan lain sebagainya. Ya, makanya sampai saat ini masih berjalan seperti itu ya. Tetapi memang kalau warganya nggak susah diatur, sebenarnya nggak penting banyak-banyak gitu ya. Ini kan Indonesia kan susah banget diaturnya gitu ya, makanya mungkin perlu ada di bidangnya masing-masing. Mungkin komisi satu di bagian ini, komisi 2 di bagian ini, ada misalnya Menteri Keuangan mengurus keuangan, ada Menteri Koordinator mengurus mengenai ini, ada mungkin menteri pendidikan, kesehatan dan lain-lain ya memang sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu ya. Itu yang mungkin dipikirkan bagaimana bisa orang-orang ini di bidangnya masing-masing dapat menghandle semuanya gitu, menghandle semuanya dalam artian dengan tanda kutip di bidangnya masing-masing ya. Menteri Keuangan ya menghandle mengenai keuangan negara dan lain-lain, ya Menteri Pendidikan ya menghandle ya mengenai seputar pendidikan ya, SD sampai SMA misalnya atau sampai SMP, yang satunya lagi SMA sampai perguruan tinggi dan lain seterusnya. Jadi mungkin seperti itu tahap-tahapan yang mungkin terjadi sebuah pembentukan yang terjadi seperti yang kita lihat saat ini. Kalau kita lihat dari Galuf Prasta ini, lain pemimpin, lain gaya, dan lain isi kepala. Dan kenapa jumlahnya banyak, pasti sudah melalui kajian. Emang paling enak jadi pengamat. Pengamat apa saja. Ya kalau kita tadi sampaikan Bung Ferry tadi ya mengenai presidensial seperti itu, ya mungkin berbeda juga gitu ya. Ya namanya juga pengamat politik, artinya dia mengamati, menyampaikan, ya terlepas itu benar atau tidaknya, tetapi dalam segi pengamatannya mungkin ada kesalahan-kesalahan. Apalagi kalau nanti masuk mengenai hukum tata negaraannya seperti apa, itu kan masih banyak hal-hal yang mungkin dibenahi dan dievaluasi. Tetapi kalau berbicara mengenai perpolitikannya itu beda lagi gitu ya. Kodari kalau tidak menteri dia akan jadi komisaris BUMN. Oh, Kodari memang kalau kita lihat agak lumayan keras juga ya, membela ya Pak Jokowi, Pak Prabowo Gibran, dan mungkin ya kita nggak tahu lah ya ada yang mau diincar atau apa gitu ya, kita nggak tahu. Tetapi yang kita lihat beliau kerap mendukung gitu ya. Aduh, dia itu kan akademisi, dosen, pengajar, ilmu tata negara. Ngapain semuanya mesti ke DPR? Semuanya punya peran penting termasuk rakyat juga. Sebenarnya hukum tertinggi di tangan rakyat sebenarnya gitu ya. Jadi hukum tertinggi itu sebenarnya di tangan rakyat. Siapa aja kalau rakyat yang berbicara, kalau rakyat yang sudah melakukan aksi, jangankan DPR ya, presiden aja bisa turun tuh. Coba kita perhatikan pada tragedi tahun 98 kemarin di pemerintahan Pak Soeharto dulu ya. Ada hukum-hukum dan lain-lain, tetapi kalau sudah rakyat yang berbicara, digaskan aja tuh. Ujung-ujungnya nyerah juga ya. Dia lengser, langsung diganti dengan presiden yang berikutnya pada saat itu. Jadi jangan main-main sama rakyat juga gitu ya. Jadi kita juga belajar mengenai sejarah juga bahwa ada seorang pemimpin yang berhasil dilengsarkan karena suara rakyat itu telah bersatu. Jadi itu yang kita lihat pada sejarah gitu ya. Kemudian kalau kita di sini negara yang buat contoh partainya ada berapa di negaranya ya. Coba kita lihat dulu balasannya. Menteri nggak ada sangkut pautnya dengan partai. Nah kalau menteri-menteri ini kan istilahnya hak prerogatif dari presidennya untuk memilih menterinya gitu ya. Contoh kayak Pak Prabowo kemarin kan dia nunjuk, dan Bu Sri Mulyani sampai sekarang bisa kita bilang 3 periode ya.
dari sejak 2014, dan dari Pak Jokowi 10 tahun, masuk ke Pak Prabowo, siapa tahu nanti 10 tahun juga, gitu ya. Kita kan nggak tahu juga nanti ya. Tapi lebih tepatnya Bu Sri Mulyani sudah ditunjuk oleh Pak Prabowo Subianto. Mungkin Bu Sri Mulyani ini dipercayakan Pak Prabowo untuk sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia. Kalau di Indonesia, menterinya banyak itu sebagai bentuk memberi pekerjaan pada tim suksesnya. Oh, agak lain juga ya. Kalau di Indonesia, menterinya banyak itu sebagai bentuk memberi pekerjaan pada tim suksesnya. Ya, saya nggak tahu juga ya. Barangkali benar, barangkali tidak juga gitu ya. Ya tergantung penilaian kita masing-masing saja. Negara orang sudah nggak ada titipan. Sekarang apa saja kemampuan Pak Prabowo. Oke. Wah, mantap Bang Ferry. Benar banget itu. Bermanfaat pencerahannya. Terima kasih. Sepenuhnya saya sependapat dengan statement beliau. Tapi saya tidak yakin statement itu akan bertahan bila suatu saat beliau dapat gift dari penguasa. Beliau pernah diajak di pemerintahan tapi menolak. Ngeri ya. Makin panas dia. DPR RI buat aturan batasan maksimal menteri dalam pemerintahan. Maksimal 21 orang atau kurangi lagi. Biar tidak boros terhadap anggaran. Sebenarnya bisa sih harusnya ya. Apalagi sekarang ada kabar-kabar katanya gaji tunjangan DPR banyak katanya. Mungkin teman-teman telah mendengarkan itu ya, tapi saya masih tidak terlalu memperhatikan jauh ke sana. Tetapi kabar-kabar yang saya dengar seperti itu ya. Mungkin barangkali ada teman-teman yang sudah paham, yang sudah tahu menjelaskan. Silakan dulu sampaikan di komentar pada video ini, agar nantinya kita dapat sama-sama saling bertukar pikiran antar satu dengan yang lain melalui komentar pada video ini. Nah, sekali lagi yang terakhir saya bacakan dari Firdaus University. Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008, menteri yang wajib ada itu hanya 3, yaitu menteri yang mengurus dalam negeri, menteri yang mengurus luar negeri, dan menteri yang mengurus mengenai pertahanan. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Artinya dari undang-undang ini tidak perlu banyak menteri. Karena di dalam Undang-Undang 39 ya, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut, itu hanya 3, yaitu menteri yang mengurus dalam negeri, mungkin menteri dalam negeri ya, ada juga menteri yang mengurus luar negeri, dan pengurus pertahanan. Ya mungkin Menhan ya, Menteri Pertahanan seperti itu ya. Itu saja mungkin teman-teman, silakan sampaikan pendapat Anda tadi seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya ya. Video agar di mana kita dapat nanti bisa sama-sama mengetahui bagaimana hal-hal dan situasi yang terjadi di bangsa dan negara ini. Bila mana ada ucapan, penyampaian, kata-kata yang salah dan tidak menyenangkan, saya minta maaf sekali lagi, tidak mengungkit masa lalu, memprovokasi, apalagi dituduh sebagai bajir-bajir politik. Dan kembali sekali lagi kita ucapkan selamat bertugas kepada Bapak Prabowo Gibran, seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan kepada Bapak berdua, dan kebetulan Pak Prabowo ini adalah ketua umum dari Partai Gerindra. Artinya Pak Prabowo tidak hanya milik Gerindra, tetapi milik seluruh bangsa Indonesia. Terima kasih sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.